wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali ya kajian sirah nabawiyah kita. Kita di minggu sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur secara teknis ya untuk masuk ke kota Mekah setelah masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam, dan Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan. Yang kita tahu di 6 Hijriyah itu kaum muslimin itu sekitar 3.000 orang. 2 tahun setelah itu 20.000 orang ya. Jaraknya cuma 2 tahun, Pak. Pertanyaannya, gimana cara berdakwahnya Nabi Muhammad SAW? Dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang. Di riwayat yang lain mengatakan 30.000 orang. 30.000 orang. Makanya yang mengatakan Fathul Mekah itu bukan di 9 Hijriah substansinya, tapi sudah berawal dari 6 Hijriah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini ada 1.400 kaum muslimin mukmin yang dibaiat oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk siap mengorbankan dirinya lillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai di perang Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 1.400 orang tadi yang di Baiatur Ridwan tadi. Di Zatur Riqa Rasulullah membawa 700 orang, dari 1.400 dibawa 700 orang. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakinya luka-luka sehingga bajunya beliau disobek, lalu kakinya dibalutkan dengan kain tersebut, maka disebut dengan riko. Riko itu artinya adalah sobekan kainnya. Dan kita ingat peristiwanya, ada musuh yang mendekat ke Nabi dan Nabi sedang tidur di bawah sebuah pohon ketika itu, mengambil pedang Nabi, meletakkan itu di leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, siapa yang akan menjagamu Muhammad, katanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah, katanya, 3 kali. Allah, Allah, Allah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa inilah yang disebut asluha sabitun. Akarnya menancap ke dalam. Jadi akidah itu menancap ke dalam, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Wa far'uha fis sama, dan batangnya, dahannya, ranting-rantingnya adalah imannya. Jadi tidak bisa digoyahkan, Pak, karena konsumsi makanannya kuat ke dalam, sehingga pohonnya mendapatkan konsumsi makanan yang begitu kuat. Itulah yang disebut dengan al-iman. Al-iman membawa itu ke daun.
sehingga dia berbunga dan dia berbuah. Itulah yang disebut dengan amal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Allah katanya, tanpa takut, tanpa gemetaran, lalu malah yang menodongkan itu gemetaran. Pedangnya jatuh, diambil Rasulullah SAW. Nah, sekarang siapa yang jaga dirimu? Coba, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya keyakinan, tidak ada kekuatan di dalam dirinya, sehingga jatuh, Pak. Jadi orang yang kuat itu bukan persoalan berat badannya 70 kilo ke atas atau 40 kilo ke bawah, tapi kekuatannya berawal dari akidahnya yang menancap ke bumi, ya, sabitun wa far'uha fis sama. Dan itu yang membuat lebih kokoh. Dan itu pula yang menjadi sebab Allah menurunkan keberkahan-keberkahannya. Makanya tidak salah dari 3.000 menjadi 20.000 sampai 30.000 orang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Kalau satu kampung, satu negeri amanu, mereka kokoh keimanannya, tidak tergoyahkan, amanu wattaqau, mereka berhati-hati, tidak makan yang riba, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakukan kezaliman, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. La-nya lamu taukid, pasti kata Allah, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadna bima kanu yaksibun, kami akan ambil dengan cara dipaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk itu karena Allah Al-Qahhar, Allah Maha mampu memaksa, Al-Jabbar, Allah mampu memaksa. Saya tunjukkan yang ekstrim. Ketika Ali bin Abi Thalib di salat asarnya, itu kan ditusuk, Pak, dengan Ibnu Muljam. Ya. Ibnu Muljam, beliau sedang imam Ali bin Abi Thalib. Pisaunya Ibnu Muljam itu seperti ini. Jadi ditusuk dengan kondisi terbalik. Persis dari sudut arah sini menancap ke sini. Di waktu asar. Dan ketika itu dilihat oleh Hasan, dilihat oleh Husain, dan beliau tetap melanjutkan sholatnya, menjadi imam ketika itu. Setelah selesai sholat, Husain menghampirinya, Hasan menghampirinya, dan Ali bin Abi Thalib mengambil debu, ya, mengambil debu dan menaruh untuk, karena darah itu mengalir sedemikian dahsyat, karena ini kepala, dahsyatnya luar biasa. Apa kata Ali bin Abi Thalib sambil tersenyum? Masya Allah ya Pak, orang yang imannya begitu kuat ke bawah, ya, akidahnya begitu tidak terkendalikan, karena cabangnya kemana-mana, kebaikannya mengalir kemana-mana. Beliau mengambil debu, lalu dia tumpahkan ke tempat yang mengalir tadi, sambil membaca ayat Allah Subhanahu wa taala surat At-Taha ayat yang ke-55. Apa kata beliau? Minha khalaqnakum. Ya. Kalau khalaqa itu dari sesuatu yang tidak ada. Dalam bahasa Arab ada ja'ala, ada khalaqa. Kalau ja'ala sesuatu yang sudah ada ditransformasi pada bentuk yang lain. Tapi kalau khalaqa itu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Apa kata yang dibaca oleh Ali bin Abi, minna khalaqnakum, dari tanah tadi ya, yang
taburkan ke kepalanya, minha khalaqnakum, dari tanah debu ini engkau ciptakan kami, kata Ali bin Abi Thalib, wa fiha nu'idukum, dan kami akan kembali kepadanya, wa minha nukhrijukum, dan kami akan keluar dari sana, kata Ali bin Abi Thalib, taratan ukhra, dan itu akan terjadi kembali, kata Ali bin Abi Thalib. Datang Hasan, Ali bin Abi Thalib ketika mendekati salat maghrib, Ali mendorong, meminta supaya Hasan untuk menjadi imam di salat maghrib, dan beliau tetap menjadi makmum sedangkan pisau itu masih menancap di kepalanya. Ali bin Abi Thalib. Maka kalau ada orang yang mengeluh di perjalanan dakwahnya, maka bacalah tentang Sumayyah, bacalah tentang Musa alaihissalam, bacalah tentang Maryam yang Allah lahirkan dalam kondisi suci, tapi Allah letakkan fitnah kepadanya, tanpa anak-anak, tanpa seorang ayah. Coba. Jadi kalau kita baca tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah, Hasyim Asy'ari, bagaimana menelusuri jalan-jalan dakwah yang begitu berat. Tapi kalau kita lihat lebih ke atas lagi, maka surat Al-Kahfi Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan 4 kisah itu, menunjukkan bahwa ujian iman tentang Ashabul Kahfi, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan. Ujian kekuasaan. Maka tidak heran Pak, Allah memberikan keberkahan. Dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang. Dan 10.000 nanti dibawa oleh Rasulullah SAW masuk menuju Mekah. Nah, kemarin kita sudah sampaikan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, jadi pasukan itu bergerak dengan jalan yang telah ditetapkan untuk masuk Mekah. Jadi Pak, para sahabat itu ada namanya kalimat dalam Islam thiqah. Thiqah itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Ke Rasulullah SAW. Sam'an wa ta'ah. Ya, mendengarkan dan ditaati. Itulah tentara dengan pemimpinnya. Taat. Tidak tergoyahkan, karena ketaatannya kepada pemimpinnya adalah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi, jadi perang Fathul Mekah ini adalah perjalanan dari Madinah ke Mekah yang semua strateginya itu diatur langsung oleh baginda Nabi Muhammad, bahkan panglimanya pun tidak tahu Pak. Panglimanya aja nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah secara teknis, tidak ada yang tahu. Menguji apa Pak? Menguji ketaatan. Siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Yang memimpin taat kepada Allah, yang dipimpin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yakin sepenuhnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahkan masuk ke kota Mekah itu pun ditetapkan jalurnya. Tidak sembarangan. Ada yang melewat Pak, 2 orang. Tidak mau dengan lewat yang diperintahkan oleh Rasulullah jalannya. Akhirnya apa? 2 orang ini terbunuh. 2 orang yang terbunuh. Jadi termasuk di dalamnya Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Dan saat itu Khalid ini ya sudah menjadi seorang panglima ya. Nanti beliau diganti di zamannya Umar bin Khattab dengan Usama bin Zaid. Nah, Khalid ini baret merahnya, Pak. Baret merahnya. Bahkan Rasulullah SAW di Fathul Mekah itu orang nggak mengenal karena tertutup semua.
Jadi makanya ketika Abu Sufyan melewati, ada orang yang berpakaian kafeah seperti itu, warnanya hijau. Apa kata Abu Sufyan? Siapa mereka? Siapa mereka? Dengan pedang yang begitu lengkap, dengan senjata yang begitu lengkap. Kata Abbas, paman baginda Nabi Muhammad SAW, itu Muhammad. Apa kata Abu Sufyan? Tidak akan ada yang berani mendekat mereka. Karena memang pasukan itu luar biasa. Jadi kalau kita bandingkan Pak, kalau baret merah itu kan perbandingannya 1 dengan 10. Ada yang tentara di sini? Baret merah 1, tentara biasa 10. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jangankan itu Pak, Ali dengan Rasulullah SAW, yang Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang ahli pedang, ahli gulat, ahli kuda. Dengan Nabi Muhammad SAW tidak berbanding Pak, tidak berbanding. Karena Ali pernah mengatakan, siapa yang berani gulat dengan diriku, katanya. Kata Rasulullah, kalau engkau berani, datang ke lembah sana itu. Besok pagi akan ada yang berhadapan dengan dirimu. Wah, ternyata Ali ditanting begitu ya didatangi. Ternyata di sana sudah ada yang pakai kafeah, nggak kelihatan apa-apa, cuma matanya aja. Hanya beberapa gerakan Ali jatuh. Besok datang lagi, kalah lagi. Besok datang, kalah lagi. Ditanya, sampean ini siapa? Dibuka kafeahnya, ternyata Rasulullah SAW. Jadi ya itu pemimpin Pak. Jadi luar biasa Pak. Beliau ahli strategi, memang juga ahli pedang, juga ahli tubuh. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, itu kan di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lain. Ya, Umar yang baru masuk Islam datang ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam, dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, siapa yang datang? Umar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qabilhu. Terima dia. Fa in kana khairan naqbilhu. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita terima baik-baik. Wa in kana syarran, kalau seandainya dia menginginkan kejelekan, kata Rasulullah, naqtulhu bisayfihi. Kita bunuh dia dengan pedangnya. Ini kalimat pemimpin, Pak. Jelas, tegas. Ketika Abdullah bin Mas'ud mau buka pintu, kata Rasulullah, jangan Abdullah, kan Abdullah bin Mas'ud ini kan orangnya kecil, kakinya pincang gitu ya. Jangan wahai Abdullah, biar aku yang buka. Nah, kalau kita kan anak buah yang buka Pak. Ayo maju. Aku di belakang aja. Enggak, Rasulullah yang buka. Buka pintunya, dipegang tuh lehernya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Sekali bantingan Umar itu terjatuh. Apa kata Umar? Hadza huwa asyaddun nas. Ini loh orang yang paling kuat. Aku ini tidak pernah kalah gulat sebelumnya. Ini sama Rasulullah SAW kalah Pak. Nah, jadi itu pemimpinnya Pak. Maka jadi cari presiden yang begitu nanti. Khalid dan rekan-rekannya masuk. Ternyata ada Al-Qurs bin Jabir dan Fikhri dan Hunais bin Khalid bin Rabi'ah. Nah ini keluar dari jalurnya Khalid, akhirnya terbunuh. Dia nggak ikut perintah Khalid bin Abi Thalib karena dia menyimpang. Sementara orang-orang Quraisy yang bodoh mengira bahwa mereka bisa selamat dari tangannya Khalid bin Walid. Ya, termasuk di dalamnya Hamas bin Qais. Dia mengatakan dia buru-buru lari ke rumahnya. Melihat itu, awalnya dia mengatakan kita akan lawan Khalid. Setelah melihat Khalid dengan pasukannya, dia lari ke rumah terpontang-panting. Lalu dia berkata sambil baca syair, Kak. Apa katanya? Innaka law syahidta yaumal khandamah, katanya. Andaikan engkau menyaksikan peristiwa Khandamah. Khandamah ini kalau dari Bukit Kubais
Itu kita turun ke bawah lewat jembatan. Nanti di sisi sebelah kanan nanti kita lihat ada Bukit Khandamah namanya. Yang paling viral hari ini katanya bukitnya siapa? Wah, ibu-ibu hafal. Bukitnya Raffi Ahmad. Itu namanya Bukit Khandamah, Bu. Bukit Khandamah, peristiwa di mana Khalid bin Walid berhadapan dengan pasukan anak-anak muda. Ini yang masuk ini, Pak, anak muda berhadapan dengan anak muda. Ya, pemuda Muhammadiyah ketemu dengan apa katanya? Iz farra Safwan wa farra Ikrimah. Ketika Safwan melarikan diri, begitu pula Ikrimah. Nah, jenengan tahu Safwan ini. Safwan ini dulu sama Khalid bin Walid ini teman ngopi, Pak. Di masa jahiliyah, ya teman ngopi. Ternyata Islam memisahkan mereka. Ya, memisahkan mereka. Berhadapan dengan Ikrimah, berhadapan dengan Safwan. Terbirit-birit, Pak. Karena tidak mereka sangka bahwa pasukan yang berada di belakang Rasulullah SAW gridnya sudah naik. Ya, sudah naik. Karena Rasulullah melatih, Pak. Rasulullah melatih Ali, melatih Khalid bin Walid. Latihannya bukan persoalan latihan pedang saja, tapi melatih jiwa mereka, melatih akidah mereka, melatih apalagi iman mereka, melatih amal mereka. Sehingga yang datang itu bukan persoalan orang per orang, Pak, tapi berhadapan dengan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini yang beda. Sudah azan? Belum. Apa katanya Hammas tadi? Wastaqbalta nabi suyufim muslimah. Kami dihadapkan dengan pedang-pedang orang yang mukmin. Nah, ini pedang itu hanya simbol, Pak. Tapi jiwanya itu yang berbeda. Ya. Jiwanya. Kenapa? Karena diliputi oleh akidah, diliputi oleh iman, diliputi oleh amal. Berbeda, Pak. Orang yang berakidah kuat, imannya kuat, amalnya kuat, maka nampak oleh orang itu berbeda. Jadi walaupun sama-sama beratnya 70 kilo, tapi akidah, iman, amal sangat menentukan sosok seseorang. Ya, jangan heran, Pak. Utsman bin Affan itu laki-laki kaya raya yang malaikat sungkan dengan Utsman bin Affan. Malaikat aja sungkan, Pak. Kalau kita, kalau Umar bin Khattab, kalau beliau berjalan di satu lembah, maka syaitan akan berjalan di lembah yang lain. Sama atau berbeda dengan kita? Beda, Pak. Orang yang akidahnya kuat, imannya luar biasa, amalnya luar biasa, di hadapan makhluk seperti syaitan, iblis, itu berbeda. Berbeda. Bahkan ketika wafatnya pun berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaqta'na kulla sa'idin wa jamahu, membabat setiap hasta dan kepala. Darabna fala yasma illa ghamghamah, katanya. Pukulan yang hanya memperdengarkan naungan. Jadi kalau Ali pegang pedang, Pak, orang menghayunkan pedang, Ali sudah sampai di leher. Itu Ali bin Abi Thalib. Makanya beberapa kali sahabat mengatakan, kaifa tasubbus saif ya Ali? Wahai Ali, gimana cara engkau melemparkan pedang sedemikian rupa? Lam nadribuka wa qad darabna. Kami belum mukul engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Pedangmu sudah ada di leher kami.
Gimana caranya? Itu ditanyain sama orang-orang itu. Gimana caranya Ali bin Abi Thalib? Masya Allah, Pak. Lahum nahaitu halfana wa hammahu wa lam tuntiki fil laumi adana kalimah. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Maksudnya pedang itu sudah sampai ke leher-leher mereka. Ali berhadapan dengan Ikrimah dan Sofwan tadi, lari terborat-barit, dan akhirnya Khalid terus bergerak menuju Mekah sehingga menemui Rasulullah SAW di mana? Di Bukit Sofa. Nah, jadi titik temu 10 orang 10.000 tadi temunya di mana? Di Bukit Sofa. Jangan tahu apa argumentasinya Rasulullah mempertemukan 10.000 pasukan itu di Bukit Sofa. Karena Rasulullah SAW dipukul dengan batu oleh Abu Jahal di situ, sampai kepalanya berdarah, terselungkup sedemikian rupa. Itu tidak diterima oleh sahabat, ya, sahabat Nabi dan juga paman baginda Nabi Muhammad, Hamzah yang gagah dengan kudanya, dengan pedangnya, ketika sedang berburu, mendengar keponakannya diperlakukan seperti itu, beliau turun ke wilayah Ka'bah. Apa katanya? Aina Jahal? Mana Abu Jahal? Abu Jahal lagi petantang petenteng, dipukul dengan anak panahnya Hamzah itu tersungkur, Pak. Tersungkur. Makanya kalau saya dan panjenengan bisa haji dan umroh berada di Bukit Sofa, itu bukan perkara biasa, rasanya berbeda di hati, Pak. Bukan hanya baina Sofa wal Marwah. Orang haji dan umroh ketika sampai di Sofa dia biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena tidak tahu, Pak. Di situ darah Rasulullah mengalir. Disitulah dakwah jahriyah mulai dikumandangkan. Begitulah tangisan keluar dari sana. Begitulah seorang Hamzah meminta balasan untuk keponakannya yang dihinakan. Begitu. Jadi tidak salah, Pak, kalau jenengan lihat, kalau orang yang alim berada di Bukit Sofa, air matanya bercucuran deras. Kenapa? Karena paham betul apa itu Bukit Sofa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sampai Rasulullah SAW, Rasulullah masuk ke Masjidil Haram membersihkan berhala. Jadi masuk ke Ka'bah. Jadi ada yang di sekitar Ka'bah, ada yang di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW bangkit dan diikuti oleh orang Muhajirin dan Ansar, ya, Masya Allah, sehingga masuk ke Masjidil Haram. Beliau mendatangi Hajar Aswad, ya, yang dulu putih sekarang hitam gitu ya. Batu dari sorga yang putih akhirnya hitam. Kata Umar bin Khattab, kalau enggak Rasulullah menciummu wahai Hajar Aswad, aku tidak akan pernah mencium dirimu, katanya. Karena Rasulullah mencium dirimu. Ya. Tapi kadang orang tidak tahu gimana ciumnya Hajar Aswad itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau mendatangi Hajar Aswad, menciumnya, beliau tawaf, ya, tawaf sambil membawa busur panah, ya, Pak. Nah, busur itulah yang dijadikan oleh Rasulullah ketika tawaf. Beliau tawaf tapi tidak pakai baju ihram, tawaf biasa, ya, sambil naik kudanya beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ja'al haqqa fazahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi saya dan jenengan paham kenapa ayat itu dibaca oleh Rasulullah. Idza ja'al haqqa fazahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sehebat apapun kebatilan itu pada akhirnya zahuq. Pada akhirnya akan pasti lenyap. Tapi nanti Ka'bah yang panjenengan lihat itu nanti akan dihancurkan oleh orang Habasah hitam. Kapan itu, Pak?
di saat orang mukmin sudah tidak ada lagi. Nanti orang Habasah hitam kelam, kering, ya, kurus, dia bawa pasukan, bawa kampak, bawa alat-alat, masuk ke wilayah Mekah. Mereka membongkar perlahan demi perlahan Ka'bah itu dan hancur. Kapan itu? Ketika saya dan panjenengan sudah tidak ada lagi, dan kaum muslimin sudah tidak ada lagi, sudah hancur semuanya dan sudah habis. Maka tiupan kedua nanti, ya tiupan pertama terjadi, maka itulah di saat orang mukmin kalimat la ilaha illallah sudah tidak ada lagi, maka itu terjadi. Nah, Ka'bah sudah berakhir, maka tandanya dunia pun berakhir. Kiamat, ya, kiamat. Beliau Nabi Muhammad tawaf sambil menunggang kudanya, ada yang mengatakan ontanya, dan saat itu beliau menghancurkan, dan Rasulullah memanggil Utsman bin Tolhah. Nanti jenengan lihat di riwayat bahwa Utsman bin Tolhah dan keturunannya lah yang memegang kunci Ka'bah sampai hari ini, Pak. Nggak boleh diambil. Bahkan raja aja nggak berani ngambil. Raja aja nggak berani karena hadis Nabi sangat kuat dengan hal ini. Jadi diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masuk ke dalam. Apa yang ada di dalam Ka'bah itu? Dulu yang ada di dalam Ka'bah itu adalah gambarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sedang mengundi nasib. Itu disobek oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak panahnya. Jangan tahu apa ujung anak panahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Minggu depan saya ceritakan. Ya karena orang mengira bahwa ujung anak panah Rasulullah itu biasa-biasa aja gitu ya. Dan beliau kemudian berkata, demi Allah, kata Nabi, Ibrahim, Ismail sekalipun belum pernah mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Sekarang banyak apa orang undi nasib? Ya apalagi sedang adu ayam gitu ya. Beliau juga melihat patung burung merpati di dalam Ka'bah. Jadi ada gambar Nabi Ibrahim, Ismail lagi gundi nasib, dan juga ada patung merpati di dalam Ka'bah. Jangan lihat di mana patung merpati hari ini yang ada? Di Twitter, Pak. Yang kedua di mana? Di kantor pos. Maaf kalau ada yang pegawai pos ya. Kadang orang tidak tahu, Pak, simbol-simbol itu sembarangan mereka pakai. Gak mengerti. Pokoknya pakai. Tapi gak ngerti. Ada yang paham. Ada yang paham sebenarnya. Mungkin orang yang bikin itu paham. Tapi kita yang tidak paham. Nah, beliau menghancurkan dengan tangannya beliau. Beliau memerintahkan untuk menyingkirkan gambar-gambar yang lain yang ada di dalam Ka'bah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau menutup pintu Ka'bah. Ya, walaupun ada yang berspekulasi bahwa pintu Ka'bah itu dari Jati Sumoroto, Jatingawi ya. Lalu Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah berada di dalam Ka'bah bersama beliau. Masya Allah, Pak. Jadi senangnya dengan orang-orang yang luar biasa ini ya. Usamah ini Masya Allah ya, panglima muda nanti menggantikan Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid dan Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu tidak memandang dia budak, dia mantan budak, tapi yang dipandang adalah inna akramakum indallahi atqakum. Hanya itu saja. Tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Beliau menghadap ke dinding, berhadapan dengan pintu Ka'bah. Setelah itu jarak antara beliau dengan dinding di depannya 13 hasta. Beliau berhenti. Setelah itu ada beberapa tiang, ya, sebelah kanan, sebelah kiri dan di belakang beliau, dan beliau sholat sunnah di sana. Ada yang mengatakan
beliau sholat sunnah itu sholat sunnah duha. Ada yang mengatakan tidak. Terlepas dari itu semua, beliau datang ke semua sisi sini, sisi sana, sisi pojok beliau mengucapkan tauhid, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ya, lalu beliau berhadapan, ini pintu, anggaplah pintu Ka'bah ya Pak, sebelah sana. Beliau mendekat ke pintu itu, beliau memegang sisi sebelah kanannya, saya praktekkan, memegang sebelah kanannya seperti ini. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy berada di bawah. Ya, kan agak tinggi ya Pak. Agak tinggi, beliau pegang dan beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini pidato Rasulullah pertama di depan Ka'bah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'adah wa nasara abadah. Ini kisah sering baca ketika Idul Fitri. Sadaqa abadah, ya, sadaqa wa'dah. Allah itu janjinya tepat. Nasara abadah, pasti menolong hambanya. Wa hazamal ahzabal wahdah, ya, dan telah mengalahkan pasukan Ahzab secara sendirian. Jadi kita sering kan mendengar kata Ahzab. Ahzab itu perang Ahzab, perang Khandaq. Digali parit, ya, akhirnya 10.000 pasukan yang datang, mereka pulang sendiri. Ya. Siapa yang kalah? Mereka kalah. Apa terjadi perperangan? Tidak terjadi perperangan. Siapa yang menyebabkan mereka kalah? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebut sadaqa wa'dah, nasara abadah, wa hazamal akhzabal wahdah. Jadi kita ini kalau membaca ini Pak di Idul Fitri, siapa kita ini? Ada apa-apanya. Ya, yang menang itu ya Allah, yang ngatur itu Allah, semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kullu ma'suratin aw malin aw damin fahuwa tahta qadami hataini. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah, setiap kebanggaan, harta, darah, kata Rasulullah, semua berada di bawah kedua kakiku ini. Artinya nyawa kalian, ya, atas izin Allah hari ini di tanganku. Harta kalian, kehormatan kalian, kata Rasulullah. Maksudnya apa Pak? Dulu Rasulullah diusir dari kota Mekah itu. Sudah azan. Kita lanjut minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.